Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam playlist politik Embongan ya. Tadi pagi aku mengunggah sekaligus, memang direncanakan begitu ya, by design, dua short video ya. Yang namanya short video itu ya terbatas, cuman 1 menit. Jadi kalau suruh sejelas-jelasnya ya tidak bisa ya. Yang satu bertajuk peserta debatnya 3, yang debat cuma 2 ya. Alhamdulillah dapat 6,3, berarti 6.300 viewer ya, subhanallah, alhamdulillah. Tapi iklannya nggak masuk sepertinya. Katanya enggak, iya tuh, nggak masuk, nggak ada iklan kan kalian setel short video. Tapi ya terserahlah, itu rezeki Allah yang ngatur. Punya banyak cara untuk memberikan rezeki. Yang kemudian berani debat, seharusnya berani bersalaman, itu dapat bagus juga itu, 4.400 sama-sama dalam waktu 12 jam ya. Itu video pendek yang dibatasi waktu cuman 1 menit. Tentunya nggak seperti ini. Kalau ini kan waktunya nggak terbatas, bisa semauku, bisa 1 jam, bisa lebih, bisa kurang, bisa setengah jam gitu ya. Jadi yang video pendek itu pun itu shootingnya itu bukan hanya sekali gitu. Sulit itu bikin video pendek. Kecuali video sudah ada, dipotong itu gampang. Dipotong, cari durasinya supaya 1 menit maksimal, gampang. Tapi kalau kita bikin itu kadang-kadang 2K lebih, sampai berkali-kali naik shooting ya. Oke, aku jelaskan ini karena ada ya, ini untuk teman-teman pendukungnya Prabowo dan pendukungnya Ganjar ya. Aku ini bukan supporter, aku ini voter. Aku tidak mensupport siapapun. Karena apa? Format yang aku sampaikan itu akademis. Dia harus berbicara objektif berdasarkan data yang ada gitu loh. Aku bukan supporter, aku voter. Karena pada akhirnya nanti aku harus memilih toh, di antara 3 capres yang ada itu. Ya itu urusanku nanti siapa yang aku pilih. Ya. Jadi aku bukan supporter ya. Supporter itu ya pekerjaannya ya gitu. Kalau orang Jawa bilang combe gitu ya. Ya yang didukung siapa? Ya, mesti dia jadi combenya. Gue bukan itu. Ya. Maka atas terunggahnya 2 video tadi untuk teman-teman combenya Prabowo dan combenya Ganjar, Anda tidak paham apa yang aku sampaikan dalam video pendek itu ya. Memaksa aku harus menghapus beberapa komen karena sudah larinya menyerang pribadi. Itu aku tidak suka. Ini kan kita berpikir secara akademis. Aku menyampaikan argumentasiku, ya kamu nggak terima ya sampaikan argumenmu. Berpikir akademis itu begitu. Kalau aku menyampaikan argumen, kamu serang dengan sentimennya, menjijikkan, tidak bagus. Mending tak hapus saja. Betulnya aku males ngapus-ngapus gitu. Ya. Oke. Aku ini tidak mendukung siapa-siapa. Ya, aku berbicara sesuai data yang aku lihat seperti itu. Itu menjadi argumenku. Kamu nggak setuju, ya sampaikan dengan argumen, bukan sentimen, gitu loh.
ya. Jadi kalau menyerang pribadi itu sentimen tuh, kalau aku ada waktu loh ya, karena aku juga kan sibuk nggak ngeliat terus gitu, ya aku hapus gitu, karena nggak baik, nggak mendidik ya. Oke, dalam durasi yang cuma 1 menit nggak mungkin aku bisa menjelaskan sejelas-jelasnya ya, itu tolong dipahami. Oke. Mungkin aku akan kasih klarifikasi atau apa, nantilah aku pikirkan ya. Terutama ya dua-duanya tentang peserta debatnya 3, yang debat cuma 2 itu, sama yang berani debat seharusnya berani bersalaman gitu ya. Aku itu videonya tonton berulang-ulang gitu, supaya aku bisa memberikan deskripsi itu sesuai data. Jadi kalau kamu mau bantah, kamu berarti membantah data digital yang kan ada di YouTube itu ya. Ya persis seperti yang aku sampaikan di video pendek itu ya, tentang berani debat berani bersalaman itu ya. Kemudian yang debatnya 3 yang 2, peserta debatnya 3 yang debat cuma 2 itu panjang untuk menceritakannya itu. Karena semuanya mempunyai background yang nggak sama. Interaksi antara Prabowo Anies dan Prabowo Ganjar itu nggak sama. Interaksi sosialnya, cerita masa lalunya nggak sama gitu loh ya. Itu yang menjadikan yang aku bilang tadi ya, peserta debatnya itu ada 3 tapi yang berdebat 2 itu gitu loh. Nggak bisa itu dijelaskan secara singkat ya. Oke. Sekarang malam ini tajuk kita ini, kalau kamu pernah belajar statistik kamu ngerti lah ya. Tajuk kita adalah ini caranya ya. Cara, kalau mau caranya ini. Ya. Ya, ini caranya mencegah 1 putaran. Ya. Bagaimana caranya? Anies dan Ganjar harus bekerja sama. Sama-sama menghajar Prabowo, itu caranya. Ya kalau aku ngomong gini ya kamu nggak paham, nanti aku deskripsikan. Tapi secara gamblang begitu. Ya, kok secara gamblang? Secara roadmap, peta jalannya begitu. Kemarin aku baca laporan dari Tempo untuk biaya kampanye saja dari 3 capres yang ada ini, kan Prabowo paling tinggi kemampuan finansialnya. Nomor 2 itu Ganjar. Paling buncit itu si Anies. Tuh. Ya, itu si Anies. Jadi kalau combe-combenya Prabowo ya, itu sekarang kan mulai bisik-bisik, yang awalnya bisik-bisik sekarang mulai menjadi sebuah yel-yel ya, 1 putaran gitu. Ya wajar, bayangkan biaya kampanyenya aja lebih tinggi daripada yang lain. Ya. Maka tajuk kita malam ini caranya mencegah 1 putaran supaya mereka tidak jumawah ya, tidak sombong mengatakan 1 putaran gitu ya. Caranya gimana? Ya Ganjar sama Anies harus kompak bekerja sama menghajar Prabowo. Itu kalau bisa di level atas seperti itu, nanti level bawah sampai ke combe-combenya Anies, combe-combenya
Sopo kuwi Ganjar itu juga harus begitu. Nggak perlu kalian saling serang, ngapain? Jangan kancil sama kancil bertarung, yang jaya gajah. Kan goblok kalau gitu. Ya, kerjasama. Ya, kerjasama antara Anies dan Ganjar, kerjasama menghajar Prabowo gitu. Ya biarkan saja kalau combe-combenya terus meneriakkan ya satu putaran gitu ya. Jadi pemilu langsung disikat habis satu putaran gitu. Ya biarin saja gitu. Yang penting kalian harus membuat strategi ya. Strateginya itu aku bocorkan ini. Nah, ini sebagai bentuk ya bagaimana kita mengatur strategi gitu loh. Karena apa? Yang namanya incumbent itu mesti diunggulkan. Prabowo memang bukan incumbent, tapi kan dibalik dia adalah kekuasaan yang incumbent gitu loh. Jadi dia ya ada pada posisi incumbent. Dimanapun, meskipun incumbent belum tentu menang, tapi kalau kita bertaruh nih, misalkan penjudi, itu incumbent tuh pasarnya nggak sama dengan penantang. Dulu zaman-zaman jahiliyah gue tahun berapa ya? Tahun 90-91 itu ya. Ya semoga Allah ampuni dosa-dosaku. Ayam aduan itu jago kalau orang Jawa bilang. Itu juga gitu, ada istilah ngapit. Sing unggul sing yang diunggulkan yang mana? Kalau tarungnya itu ayamnya itu kan dipegang dulu. Seperti tinju kan ada kelas-kelasnya tuh. Bobotnya apanya. Ayam juga begitu. Dilihat. Kalau ayam itu 12-12 posisinya, maka pasarannya itu sama. 1000 lawan 1000. Misalkan gue bertaruh 1 juta, lawan gue itu ya 1 juta. Tapi nanti kalau 11-12 itu pasar taruhannya beda lagi. Apalagi kalau sangat beda jauhnya, itu ada yang namanya ngapit. Ngapit itu 1:2. 1 juta lawan 2 juta. Yang 2 juta itu pegang yang unggul. Ada unggul, ada asor gitu istilahnya kalau di aduan pitik, jago, ayam itu begitu di kalangan gitu ya. Jadi pasarannya nggak sama. Nah sekarang kita kembali ke pilpres ini. Itu sebagai gambaran aja untuk menjelaskan sama kamu supaya gampang kamu ngerti. Di pilpres juga gitu, karena ada incumbent, sama dengan di pilkada-pilkada juga, mulai gubernur sampai bupati, wali kota, camat, lurah. Tapi pilihan camat nggak pernah ya. Pilihan lurah kalau di desa-desa itu, incumbent itu mesti diunggulkan. Orang bertarung meski kalau dia berani megang incumbent, dia harus memberikan kompensasi ya. Ya perbandingannya tadi itu, kalau 1:2 gitu ya. Pasarannya berapa? Kalau di ayam itu aduan ayam banyak, ada nelon, ono liman tuh, macam-macam lah. Ya, lah Prabowo ini posisinya incumbent, dia pasti diunggulkan. Belum lagi lihat data dana kampanye itu kan cukup mengerikan itu. Lah kalian ini Ganjar dan Anies ini kan penantang, harus kerjasama. Harus kerjasama untuk menghajar Prabowo. Itu yang namanya kalau di Al-Quran itu makar. Makar itu beda dengan makarnya ilmu sosial. Kalau makarnya ilmu sosial kan menentang kekuasaan yang sah, itu makar ya. Kalau makar dalam Al-Quran itu artinya siasah, strategi. Atau di militer kan ada
teknik dan strategi gitu. Nah, itu disebut makar. Nah, ini strategi dalam menghadapi, mencegah supaya jangan sampai terjadi satu putaran. Gitu ya. Jangan sampai terjadi satu putaran. Harus paksa incumbent Prabowo itu paksa bermain di 2 putaran. Gitu loh. Karena dia posisinya unggul, dia posisinya kan incumbent. Si Anies sama si Ganjar kan penantang. Jadi untuk apa kalian capek-capek saling hajar? Kalian biasa-biasa saja. Justru menyatukan kekuatan, menghajar kekuatan Prabowo gitu loh ya. Hajar di sini maksudnya jangan hajar yang gue pakai bahasa supaya gampang lu ngerti gitu loh. Jangan terus hajar-hajar dipahami harafiah. Ya. Karena apa? Karena kita tahu ya. Kita tahu kekuatan yang dipegang oleh kubu Prabowo itu juga jangan dipandang remeh. Karena dia seperti yang aku bilang kemarin, kajian kita kemarin kan, cuman itu sayangnya cuma dapat nggak sampai berapa paper itu, sampai 200 nggak tahu. Padahal itu kajian itu bagus banget. Siapa yang menjamin pemilu ini jurdil? Tapi kita tidak bicara jujurnya, bicara adilnya. Ya sebetulnya yang jamin itu ya harusnya presiden. Cuman kan presiden ikut cawe-cawe, ikut bermain. Presiden seharusnya jadi pengawas, bukan ikut jadi pemain gitu. Ya. Itu aku jelaskan di kajian kemarin ya. Siapa yang menjamin pemilu ini adil itu kan aku deskripsikan itu. Cuman ya itu, karena penonton kita ini kan penonton yang tidak cukup dewasa dalam hal mencari pengetahuan ya. Jadi kalau tidak bombastis, sensasi itu enggak gitu ya. Tapi ya biarin aja. Padahal di situ aku jelaskan, pakai juga sebuah analogi gitu. Ya. Sekarang kembali lagi ke sini. Itu 2 anak itu kan sama-sama alumni UGM ya. Si Anies sama si apa namanya? Si Ganjar itu ya. Mereka kan selisih 1 tahun ya. Usianya itu tua Ganjar 1 tahun toh. Iya. Berapa itu? 68 sama 69 atau gimana gitu. Ya sudah sama-sama alumni satu UGM aja kok. Ya. Kerja bareng untuk mencegah kejumawahan apa yang digembar-gemborkan oleh combe-combenya Prabowo selesai 1 putaran. Kalau nggak gitu lewat kalian. Lewat. Ini strategi ya. Dan aku akan menjelaskan ke kalian, tetapi dengan catatan penjelasan ini untuk hal yang umum loh ya. Karena ini ilmunya ilmu statistik. Bukan ada yang kita sudah bahas kemarin, pemilu curang, pemilu jujur gitu, nggak salah ya tajuknya kan kita sudah bahas. Ini pemilu jujur, artinya hal-hal yang menyalahi aturan nggak diperhitungkan. Kalau diperhitungkan ya hitung-hitunganku nggak masuk. Gitu. Akademis itu kan berbicara kejujuran. Sementara jujur nggak jujur. Kita lihat nanti ya. Artinya hitungan-hitungan statistikku ini sederhana kok ya. Itu akan berlaku, analisaku akan tepat kalau permainannya itu power fair play. Kalau ada yang main simsalabim abrakadabra ya nggak bisa. Perhitungan yang aku sampaikan nanti meleset. Itu ya, meleset. Ya. Jadi syaratnya analisaku ini bagaimana cara mencegah supaya jangan sampai 1 putaran, paksa Prabowo bermain di 2 putaran. Nah, itu hitungannya gimana? Karena dia kan incumbent.
Prabowo juga jangan kecil hati. Yang namanya incumbent itu mesti dikeroyok. Udah wajar begitu karena dia diunggulkan. Kenapa diunggulkan? Memiliki segala fasilitas yang ada. Gitu loh ya. Di mana-mana namanya pertarungan seperti itu. Ya. Oke. Ini nggak ada papan tulis, maka aku coba pelan-pelan aja ya. Kalau kita lihat dalam perdebatan-perdebatan itu, aku nggak ngerti apakah itu secara apa namanya, secara natural akhirnya menjadikan perdebatan seperti tadi malam itu, atau ada kesepakatan antara Anies dan Ganjar, gue nggak tahu. Ya. Makanya kan gue lihat perdebatan kan, terus gue bikin short video ya, yang ikut berdebat 3, tapi yang berdebat 2 kan gitu kan, tajuknya gimana pasnya. Intinya begitu kan? Ya. Itu jangan disalahpahami gitu ya. Di samping ada hal-hal di dunia kehidupan mereka ketika berinteraksi beda-beda, itu ya memang begitu gitu ya. Perdebatan itu paling menguras adrenalin kita, perdebatan antara Anies sama Prabowo. Kalau Ganjar Prabowo itu adem-adem aja. Anies dan Ganjar itu sudah bagus itu ya, adem-adem aja. Kalau bisa dibikin adem lagi, nah, dibikin adem lagi. Ganjar ke Prabowo dibikin hangat lagi ya. Jadi perseteruan perdebatan antara Anies dan Ganjar itu slowly aja, santai aja ya. Ini dalam menjaga kekuatan ya. Tapi ketika Anies berdebat dengan Prabowo itu kencang, kalau bisa dikencangin lagi ya. Nah, Ganjar yang ke Anies itu sudah slow karena mereka sama-sama alumni UGM apa begitu ya. Kalau bisa dislowkan lagi, ditekan lagi, lebih slow lagi, dan Anies dan Prabowo yang masih slow itu dibikin kencang lagi. Jadi kompensasinya ke perdebatannya ketika Ganjar, maksud gue, Ganjar melawan Prabowo itu dibikin kencang lagi. Gitu. Jadi artinya ketika Anies berdebat dengan apa namanya, Ganjar slow-slow aja, nggak usah kenceng-kenceng. Tapi kalian berdua, Anies dan Ganjar, ketika menghadapi Prabowo harus high speed, gitu ya. Bahasa gampangnya apa sih? Dikeroyok gitu ya, dikeroyok gitu ya, dihajar ya, supaya tidak terjadi apa yang diyelkan satu putaran gitu. Nah, sekarang kita coba bermain hitung-hitungan. Bisanya satu putaran itu kan harus 50% plus 1% toh. Kan begitu. Kesepakatan umum kan begitu. Maka kalau Prabowo mendapatkan 50% plus 1%, selesai sudah. Selesai. Kalian berdua gigit jari. Padahal kalian berdua sama-sama pendatang, newcomer. Ya, menghadapi juara bertahan. Maka supaya permainannya itu nggak segampang yang dia mau, paksa dia main 2 putaran ya. Kita lihat aja statistikalnya. Kalau itu terbagi rata kan menjadi 30%-an. Ya,
suara itu kan akan terbagi rata, itu berarti kan 100 kalau dibagi 3 kan ya 33%-an, 30%-an lah ya, 33% ya. 33%, 33%, 30%. Tapi kan ini hitungan kertas, artinya faktanya nanti ya nggak begitu. Tapi nggak apa-apa, nanti ada yang 39, ada yang 30, ada yang 35. Permainannya di atas 30-an itu nanti ya sebarannya. Itu ideal, itu aman sudah. Kan nggak ada yang 50. Untuk mencapai 50 kan dia butuh 20%-an lagi. Kalau bisa membagi rata seperti itu. Ya. Cuman itu hitung-hitungan di atas kertas. Kalau di apanya nanti, di aktualisasinya ya nggak begitu. Ya. Nah, sekarang begini. Bagaimana mempertahankan ya di 25% saja, nggak usah 30%. Ya, Anies 25%, Ganjar 25%, kan sudah 50%. Yang 50% biar diambil Prabowo. Kan nggak jadi satu putaran, pasti maksa dia tarung di 2 putaran. Karena persyaratan 50% plus satunya nggak bisa. Maka kita pegang di dipatokan, nggak usah main di 30, main ya kalau bisa 30% ya bagus ya. Tapi bermain di 25%-an saja sudah mantap itu ya. Artinya Ganjar dan Anies bahu-membahu untuk saling menjaga persentase ini, bermain di 25%-an. Jadi kalian cari aman dulu, nggak usah saling serang, nggak usah. Nyerangnya itu ke sono kok incumbent. Gitu loh. Main 25%-nya sudah ngerepotkan dia. Kan kalau 25% sudah 50%, yang 5% diambil Prabowo. Kan belum bisa. Masih kurang 1% dia. Belum bisa 1 putaran. Ya, belum bisa 1 putaran. Nah. Jadi pertahankan ya formula 25%-an. Ya karena ini kan jumlahnya 3, nanti kalau jumlahnya 4 ya hitungannya lain lagi gitu ya. Aku bicara di 3 pembagi ini. Pertahankan ya format 20%-an. Jadi Anies, ini combe-combenya supaya dengar nih. Anies, Ganjar saling bahu-membahu kerjasama. Nggak perlu kalian. Nanti kalau di final yang ketemu kalian berdua, lah baru kalian berdua bisa-bisan nggak apa-apa wis. Artinya incumbentnya keok, nggak sampai 50% justru dia. Ya kalau itu bisa ya bagus, gitu loh. Ya cuman seperti yang aku bilang tadi, dalam dunia perjudian gitulah ya. Bukan aku ngajak kalian berjudi, nggak begitu. Ini supaya gampang aku jelaskan. Incumbent itu selalu diunggulkan, gitu loh ya. Selalu diunggulkan. Nah, sekarang apa resikonya kalau misalkan 25%-an ini nggak terjaga, ya bahaya loh, ya. Kalau 25%-an nggak terjaga ini bahaya. Jadi antara Anies dan Ganjar jangan ada salah satunya di antara itu yang jatuh di bawah 20%, jangan. Kalau jatuh di bawah 20%, tamat kuy. Satu putaran selesai. Jangan ya. Sekarang itu tanya gini. Taruhlah ya si Ganjar itu cuman dapat 20%, ya, nggak bisa bertahan di 25%, ya, 20%, ya. Si Anies
dia mampu mempertahankan 25%. Ya. Berarti kan ada 5% yang harus dibagi ini. Karena Ganjar tidak mampu mempertahankan di 25%-nya. Dia cuma dapat 20%. Berarti kan ada 5% bola liar ini. Ya. Nah, 5% bola liar, taruhlah gampangnya kita bagi 2. Yang 2,5% masuk ke Anies, dia menjadi berapa? 25% tambah 2,5% menjadi 27,5% kan? Ya. Terus yang 2,5% tadi masuk ke Prabowo. Dia menjadi berapa? 52,5%. Bubar wis. Selesai. Kan syaratnya satu putaran kan 50% per satu. Nah ini 50% plus 2,5% nih. Bubar. Sudah nggak perlu dilanjut. Kalau Anies nggak bisa mempertahankan, kalau sebetulnya sih bukan Anies, bukan Ganjar ya. Kalau kalian berdua ini tidak mampu ya memegang kendali di 25%-an. Gitu loh ya. Salah satu turun aja, meskipun yang satu tetap 25%, yang salah satu turun 20%, ada 5% liar. Liar itu, pemilih 5% se-Indonesia ini liar. Itu bolanya mau kemana? Ya gampangnya kita bagi 2 saja kan seperti tadi aku bilang. Berarti 2,5%-an kan? Larinya kemana? Ya kalau nggak ke Anies, ke Prabowo. Lah Prabowo sudah dapat 50. Anies 25 tambah 2,5. 27%. Cuma kan Prabowo melenggang. Karena sudah 50 plus 2,5%. Berarti 52,5%. Padahal syaratnya 50% plus 1. Lunas itu barang. Ya. Lunas, selesai, nggak perlu 2 putaran berputar-putar, nggak perlu, disapu bersih 1 putaran gitu loh ya. Makanya Anies, orang kalian kan satu alumni, sudah berteman saja. Ya, perkara nanti mau kalian berdua taruh habis-habisan, kalau kalian yang berdua masuk final nggak apa-apa, karena kan namanya pertarungan harus ada yang menang ada yang kalah gitu ya. Tapi di babak pertama ini jangan, harus main cantik gitu ya, main cantik gitu. Ini yang aku bisa sampaikan ya. Kenapa aku sampaikan ini? Supaya jangan terlena. Pertarungan itu kan perlu strategi. Terlena apa namanya itu, euforia mendukung calonnya. Lihat dulu calonmu itu posisinya gimana. Oh, pendatang. Oh, penantang. Bukan juara bertahan. Terus yang menantang ada berapa? Ada orang 2, orang 3. Dihitung. Ojo goblok. Ini gunanya ilmu statistik. Ya, dihitung. Nanti kan ketemu bagaimana supaya kita paksain. Jadi kesombongan incumbent itu bisa runtuh. Ya. Juara bertahan itu bukan tidak bisa diruntuhkan, bisa. Cuman kan harus pakai makar ya. Pakai makar tuh makarnya Al-Quran, artinya pakai siasah, pakai strategi. Jadi Al-Quran tuh nyebut makar tuh artinya bukan makar ilmu sosial ya, seperti yang aku bilang tadi. Ini yang bisa aku sampaikan ya, hitungannya seperti itu ya. Jadi jaga bermain di 25%-an. Debat kemarin itu sudah bagus untuk menghadang jangan sampai 1 putaran ya. Dan setelah informasi ini ya siapa tahu ya. Cuma kan channel kita ini channel kecil ya, dan gue juga sebisanya semampunya ya. Tidak channelnya orang-orang yang memang punya duit, studionya bagus, semua alat-alat syutingnya bagus, kemudian apa ada itu juga di belakang pintu. Ya. Tapi kalau soal substansi ya beranilah diadu.
Ya, mungkin kalah modal tapi untuk otak ya boleh kalau mau coba-coba sama kita gitu. Ya, cuman kan publik itu juga begitu. Kadang-kadang kalau nggak ada sensasinya, kalau nggak ada gula-gulanya, nggak nggak mau lihat ya. Seperti ini kan kita kan lugu-lugu aja, nggak pakai gula-gula, nggak pakai tetek bengek, mengharapkan kesadaran. Lu mau pengetahuan ke sini nggak, ya sudah gitu aja. Nah, maka dari itu kalian harus bantu sampaikan, ya sampaikan. Nanti kalau Anies atau combe-combenya, begitu juga Ganjar atau combe-combenya dengar, kalau mereka berdua yang dengar langsung videonya ya bagus ya. Nggak perlu kalian bersaing, kalian justru harus bahu membahu untuk menjaga kekuatan 25% tadi gitu. Oke ya, alhamdulillah ini aja yang bisa aku sampaikan, dan ini sudah tahrim ya, tarhim, sebentar lagi masuk sholat isya berjamaah ya. Oke, apapun adanya yaitu yang sedang ada ya, kita nikmati saja bagaimana dinamika politik yang sedang hangat di Republik kita ini untuk menyambut hari pemilihan nanti ya. Oke, sampai di sini dulu ya, aku ucapkan matur numbah nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.